Ya, halo pemirsa, aksi demo warnai 2 tahun kepemimpinan Jokowi Ma'ruf Amin. Sementara selebgram Rahel Fenya dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Bersama saya Aprilia Putri. Dan saya Herjuno Syaputra, Anda menyaksikan Indonesia Petang. Pemirsa, perjalanan pemerintahan Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin selama 2 tahun ini diuji pandemi COVID-19. Pandemi pun berjalan fluktuatif, naik turun dengan berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah. Berbagai sektor pun ikut terdampak. Rencana dan target awal pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo yang didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin tak bisa dibilang berjalan mulus. Setelah beberapa bulan dilantik, virus COVID-19 akhirnya tiba di Indonesia. Awalnya pemerintah sempat bersikap tenang terhadap penyebaran COVID-19 di Indonesia untuk menghindari kepanikan masyarakat. Hingga akhirnya muncul 2 kasus pertama pada 2 Maret 2020 yang diumumkan resmi di Istana. Semua kegiatan masyarakat yang tidak bersifat penting bahkan kegiatan di rumah ibadah sempat dihentikan. Alih-alih beristilah menuju new normal, lonjakan penyebaran COVID-19 justru muncul bergelombang. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar PSBB diikuti dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM berimplikasi pada aktivitas perekonomian serta aktivitas lainnya. Saat inilah kuasa kebijakan pemerintah Jokowi Ma'ruf diuji. Salah satunya langkah pemerintah yang dinilai mampu mencegah pandemi berkepanjangan adalah vaksinasi. Ini sebagai sektor seperti ekonomi, pendidikan, dan pembangunan mulai berbenah dan mengalami pemulihan pasca penurunan kasus COVID-19. Titik awal ini meluas menjadi sebuah wabah di dalam negeri. Ya, hari ini Aliansi BEM seluruh Indonesia BEMSI menggelar aksi peringatan evaluasi 2 tahun Kabinet Indonesia Maju. Masa aksi berkumpul di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat. Koordinator BEMSI menyatakan aksi tersebut telah berdasarkan kajian. Selain itu terdapat sejumlah tuntutan yang akan dibacakan masa aksi seperti jamin kebebasan akademik, biaya pendidikan yang berkeadilan, pendidikan aman dari kekerasan seksual, tegakkan marwah akademik, mencabut revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Cipta Kerja, dan aturan turunannya, dan evaluasi total Kabinet Indonesia Maju. Aksi tersebut diikuti oleh sejumlah elemen gabungan, dan aksi ini diikuti oleh mahasiswa dari belasan kampus. Petugas kepolisian pun dengan siaga berjaga di kawasan Patung Kuda dan Jalan Merdeka Barat. Kendaraan taktis dan kawat berduri tengah disiapkan di lokasi. Ya, pemirsa, berikut 12 tuntutan mahasiswa yang tergabung dalam BEM seluruh Indonesia. Ya, diantaranya mahasiswa menuntut pemerintah membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemerintah diminta untuk memperbaiki dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mewujudkan supremasi hukum, membatalkan TWK. Pemerintah juga diminta untuk memberikan afirmasi PPPK, guru berusia 35 tahun dan masa mengabdi lebih dari 10 tahun untuk diprioritaskan kelulusannya. Mahasiswa juga meminta peningkatan kualitas pendidikan baik dari segi peningkatan kualitas guru Indonesia maupun pemerataan sarana dan infrastruktur. Ya, dan kini kita akan mengetahui seperti apa situasi terkini dari aksi yang dilakukan mahasiswa di kawasan IRT Monas. Ada Yasmin Atania. Yasmin, bagaimana situasi terkini di sana? Ya, selamat sore Juno, April dan juga pemirsa. Hingga saat ini aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia masih terus berlangsung, tepatnya di sekitaran Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat. Dan berdasarkan pantauan kami, memang untuk awal mulanya tadi dimulai dari kawasan Perpustakaan Nasional, kemudian menuju ke Bundaran Patung Kuda, karena memang tadi sempat terjadi hujan yang cukup deras. Namun mahasiswa tetap melakukan aksi unjuk rasa ini dalam rangka peringatan 7 tahun kepemimpinan
kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dan selain daripada itu dapat kami informasikan untuk tujuan akhir ini sebenarnya adalah ke Istana Negara, namun saat ini di sekitaran Jalan Medan Merdeka Barat ini dipasang barikade polisi sehingga mahasiswa atau massa tidak dapat untuk memasuki atau menuju ke arah Istana Negara. Dan ada 12 tuntutan yang disuarakan oleh masyarakat yang tergabung dalam BMSI ini. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait tuntutan tersebut, saat ini saya sudah bersama dengan Muhammad Rais selaku koordinator media BEM seluruh Indonesia. Halo Rais, apa kabar Rais? Ya, terima kasih, baik, sehat. Rais, kalau boleh tahu untuk 12 tuntutan yang disuarakan hari ini itu apa saja? Baik, tentunya kami di Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia, awalnya kami membuat kajian dengan data-data dan fakta yang ada sehingga muncullah selusin tuntutan rakyat. Ada 12 poin yang kami soroti, baik itu dari segi pendidikan, hukum, energi, bahkan ke pornografi. Kami melihat bahwasanya sekarang Bapak Jokowi, kalau kata kami tidak membenci Bapak Jokowi, kami sangat mengapresiasi kinerja Bapak Jokowi, tapi ada beberapa poin-poin yang harusnya lebih ditingkatkan lagi. Khususnya seperti bagaimana kami direpresif ketika aksi. Kami rasa seorang mahasiswa atau orang-orang yang ingin menyampaikan pendapat harus dijaga keamanannya, kemudian harus menegakkan hukum setegak-tegaknya, tidak hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kemudian juga untuk energi, kami berfokus padanya Bapak Jokowi harus terus meningkatkan potensi energi baru terbarukan dan transisi dari energi kotor ke energi bersih. Seperti itu. Lalu hal yang paling disoroti terkait 12 tuntutan tadi di sini sebenarnya apa? Baik, ada yang paling kami soroti yaitu dari sektor pendidikan. Kami lihat bahwasanya sekarang sarana dan prasarana tidak merata di setiap wilayah Indonesia. Kami ingin Bapak Jokowi memperbaiki kinerja beliau dari segi pendidikan ini dan juga mengangkat seluruh guru-guru honorer di atas umur 50 tahun menjadi seorang PNS tanpa mengikuti tes. Kemudian kami juga ingin Bapak Jokowi menerbitkan Perpu terkait Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Minerba, seperti itu. Lalu selanjutnya ada berapa jumlah mahasiswa yang tergabung dalam aksi unjuk rasa hari ini? Baik, yang terkonfirmasi hari ini ada sekitar 1.000 mahasiswa dan berasal dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah, teman-teman juga ada yang dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, bahkan sampai Nusa Tenggara. Seperti itu. Seperti kita tahu bahwa saat ini Pak Jokowi sedang berada di Kalimantan Selatan. Nah, apakah ada informasi atau mungkin komunikasi dengan pihak istana maupun pejabat agar mungkin perwakilan dari mahasiswa ini dapat segera masuk ke dalam? Baik. Tadi kami juga sudah berdiskusi dengan beberapa pihak, ya. Yang kami inginkan adalah jika memang Bapak Jokowi tidak ada di tempat, harusnya ada pihak istana yang menemui kami. Langsung ke sini menemui massa aksi, karena bagi kami massa aksi menyerahkan tuntutan dan bisa menyampaikan aspirasi secara langsung itu adalah hal yang kami sangat inginkan. Bahkan kami sekarang sedang menunggu adakah pihak istana yang memang menemui kami di saat ini. Baik, terima kasih banyak Rais atas waktunya. Ya, semoga aspirasi ini dapat segera dengar oleh. Terima kasih Rais. Ya, April, Juno, dan juga pemirsa, itulah tadi 12 tuntutan yang disuarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia di hari peringatan 7 tahun kepemimpinan Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia. Dan memang untuk yang paling disoroti adalah dari sektor pendidikan, di mana pendidikan hingga saat ini masih belum merata di Indonesia ini. Kemudian dari pihak BMSI sendiri ini berharap akan adanya perwakilan dari para pejabat yang dapat menemui mereka untuk memberikan aspirasi secara langsung. April dan juga Juno. Baik, terima kasih Yasmin Natania melaporkan langsung dari kawasan Monas. Dan sebelumnya puluhan mahasiswa Poros Revolusi mahasiswa Bandung bakar ban di depan gedung Sate Bandung. Aksi mahasiswa menyoroti pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin selama 2 tahun. Puluhan mahasiswa Poros Revolusi mahasiswa Bandung turun ke jalan. Aksi mahasiswa menyoroti 2 tahun kepemimpinan pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Dalam aksinya, mahasiswa menilai saat ini di bawah kepemimpinan Jokowi Ma'ruf Amin, Indonesia tidak baik-baik saja. Hal tersebut karena banyak kasus yang dinilai gagal ditangani seperti kasus HAM, ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan demokrasi. Koordinator aksi menuturkan, masyarakat harus mengetahui bahwa ada sejumlah permasalahan yang masih menjadi pekerjaan rumah yang kini belum dituntaskan oleh pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Aksi ini merupakan lanjutan dari aksi konsolidasi mahasiswa Kota Bandung beberapa waktu yang lalu. Dengan aksi ini, mahasiswa mengaktifasi lagi ruang perlawanan dan memberikan pemahaman kepada publik secara luas.
tuntutan kita dalam aksi ini lebih kepada edukasi dan campaign, cuma nanti dalam press release akan ada beberapa sikap yang disampaikan. Jadi aksi ini adalah upaya untuk menyatukan pemahaman kepada publik, memberikan kabar bahwa padanya Indonesia sedang sangat tidak baik-baik saja, dan ini disampaikan dari kajian-kajian yang sudah disampaikan ataupun dikaji oleh tiap-tiap kampus. Tuntutan dan pernyataan sikap yang disampaikan oleh mahasiswa merupakan hasil dari kajian-kajian yang disampaikan oleh BEM kampus-kampus di Kota Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Sementara itu, demo mahasiswa menyoroti 2 tahun kepemimpinan Jokowi Ma'ruf sekaligus menolak kunjungan Presiden ke Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Kericuhan dipicu pemukulan mahasiswa yang dilakukan pengendara motor karena kesal jalanan macet. Kericuhan hingga saling pukul ini terjadi di tengah demo yang dilakukan mahasiswa di Jalan Sultan Hasanuddin, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Rabu siang. Mahasiswa kesal karena salah satu rekannya dipukul oleh pengendara motor yang tengah melintas. Sementara pengendara motor tersebut melakukan pemukulan karena kesal jalanan macet akibat demo. Polisi pun berlangsung berupaya menertibkan massa yang ricuh. Seorang mahasiswa terluka akibat kericuhan ini. Kericuhan pun semakin meluas. Mahasiswa mencoba menghentikan sebuah truk untuk dijadikan panggung orasi. Namun polisi bergegas membuka jalan agar truk bisa melanjutkan perjalanan. Ya, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap bersama kami.